Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftu Basilberi dari kelas IAT 6B dengan NIM 2008304041. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Munir. Itu tafsir Nusantara yang asli bikinan Indonesia yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang mana tafsir Munir tersebut itu atau bisa dikatakan dengan kitab Marah Labid li Kashfi Ma'na Qur'anil Majid yang sudah terkenal di masa ini dengan ciri khasnya dan metode dan coraknya. Yang pertama tentang biografi pengarang. Syekh Nawawi Al-Bantani termasuk ulama Nusantara, ulama Indonesia yang mampu membuat suatu karya yang sudah terkenal di kalangan manusia, sehingga dengan terkenalnya beliau dengan salah satu kitab yang bernama Tafsir Munir, beliau dikatakan sebagai ulama Nusantara. Di mana Syekh Nawawi Al-Bantani itu mempunyai nama asli Nawawi bin Umar bin Arabi, yang mana beliau lahir di desa Tanara, Tirtayasa, Serang, Banten. Nah, beliau wafat pada hari Kamis 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi di Sya'b Ali, Mekah, dalam usia 84 tahun. Beliau meninggal di Mekah. Beliau dikubur di pemakaman Ma'la yang berdekatan dengan kuburan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syekh Nawawi juga itu termasuk putra dari seorang penghulu, yang mana juga bapaknya beliau itu termasuk ulama ya, yang berasal dari Tanara. Mana ibunya juga bernama Jubaidah ya, asli orang Tanara juga, dari keturunan ayahnya. Syekh Nawawi Al-Bantani disinyalir sebagai keturunan Maulana Hasanuddin yang merintis membawa kerajaan Islam Banten atas perintah ayahnya. Juga termasuk keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah, dikenal dengan Gusunan Gunung Jati yang di daerah Cirebon ini. Pasti orang akan bisa menjadi terkenal, menjadi orang hebat, itu tidak lain karena adanya guru. Dan pasti ketika sudah menjadi guru, sudah menjadi ulama, pasti mempunyai murid. Yang mana Syekh Nawawi mempunyai guru yang sangat tidak diragukan lagi tentang kemahiran ilmunya. Beliau orang Indonesia tapi asli belajar di luar negeri, yang sudah tidak diragukan lagi masalah keilmuannya, masalah kefasihan dalam bahasa Arab. Syekh Nawawi gurunya yang ketika di Mekah yaitu adalah Sayyid Ahmad Nahrawi, Sayyid Ahmad Dimyati, Sayyid Ahmad bin Zain Dahlan, dan beliau juga belajar pada Muhammad Khatib Al-Hambali, seorang ulama yang bermukim di daerah Madinah. Kemudian beliau juga melanjutkan belajarnya di negara Syam atau sekarang dikatakan dengan negara Syria, dan juga belajar di daerah Mesir. Murid-murid beliau yang sekarang terkenal juga, yang kebanyakan jadi ulama. Salah satunya yang disebutkan, yang pertama adalah Kiai Haji Khalil Madura atau Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Haji Asnawi Caringin, Kiai Haji Hashim Asy'ari atau termasuk pendiri NU. Itu termasuk murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Terus itu Bagus Bakri dan Kiai Haji Arsyad Tawil, keduanya dari Banten. Bahkan ada juga murid beliau yang berasal dari selain negara Indonesia sendiri, yaitu di negara Malaysia seperti Kiai Haji Daud.
Tadi kita sudah menerangkan tentang biografi dari penulis atau pengarang dari kitab Tafsir Munir atau Kitab Marah Labid. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sekilas profil dari kitab Tafsir Marah Labid. Kata Marah Labid secara etimologi berarti karung atau tempat kebahagiaan, dan secara terminologi berarti tempat kebahagiaan bagi kaum atau mereka yang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu alasannya beliau mengarang kitab Marah Labid itu karena adanya permintaan ya dari sahabat-sahabatnya untuk mengarang tentang kitab tafsir. Awal mulanya beliau menolak, bukan menolak sih, kayak merasa keberatan gitu. Merasa keberatan dengan merasa tawadu dengan keilmuannya. Beliau kayak merasa saya nggak pantas gitu untuk mengarang kitab tersebut. Tapi karena izin Allah sehingga beliau bisa mengarang kitab Tafsir Munir yang sudah terkenal ya ulama Nusantara. Tapi memaknai tafsir tersebut itu memakai bahasa Arab. Kebanyakan kan ulama tafsir ya ketika menafsirkan Al-Quran itu, khususnya ulama Nusantara, rata-rata mayoritas itu menggunakan bahasa Jawa. Dan tafsir Al-Munir juga ini menggunakan bahasa Arab. Menggunakan bahasa Arab. Karena mayoritas tafsir Nusantara yang lain itu menggunakan bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Nusantara, dan sebagainya, kayak bahasa Sunda. Tafsir Marah Labid ditulis seperti Al-Quran, yang mana berurutan sistematis dan dimulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, seperti sama kayak Al-Quranul Karim. Nah, sebelum menjelaskan panjang lebar, Imam Nawawi juga memberikan mukaddimah yang kemudian dilanjutkan oleh pembahasan lain. Nah, di mukaddimah ia juga mengawalinya dengan basmalah, hamdalah, sholawat, layaknya seperti kitab-kitab yang lainnya. Berarti beliau juga mengikuti kitab-kitab yang terdahulu, ya, kitab yang berbahasa Arab itu sendiri, dengan adanya sholawat, hamdalah, dan basmalah. Sekarang kita akan menjelaskan tentang sumber penafsiran, karena pasti di setiap tafsir itu pasti adanya sumber. Yang mana saya jelaskan di sini dalam kitab Tafsir Munir sendiri itu ada dua sumber, ada tafsir bil ma'thur dan ada tafsir bil ra'yi. Nah, apa itu tafsir bil ma'thur? Tafsir bil ma'thur itu bisa dikatakan dengan tafsir yang langsung dari Gusti Allah. Contohnya saya bagi dua, ada tafsir ayat dengan ayat, adanya tafsir hadis dengan hadis. Terus apa itu dengan tafsir bil ra'yi? Tafsir bil ra'yi itu bisa dikatakan dengan tafsir yang menggunakan akal, menggunakan pendapat rasional yang menurut pemikirannya beliau itu sendiri, tanpa melalui sumbernya gitu, menggunakan Al-Quran ataupun hadis. Yang pertama saya akan bahas tentang tafsir bil ma'thur. Yang pertama kan ada tafsir ayat dengan ayat. Contoh di sini pada ayat Malik Yaumiddin, dalam kitabnya beliau sebelum menjelaskan tentang makna dari Malik Yaumiddin, beliau membahas tentang mengenai qiraat. Nah, di sini menurut Imam Asim, Imam Kisai dan Imam Ya'qub, nah pada lafaz Maliki itu terdapat perbedaan bacaan, kan? Sedangkan menurut imam-imam yang tadi saya sebutkan bahwasanya dengan panjang pada huruf mimnya. Nah, sedangkan menurut Imam Qiraat yang lain pada lafaz Maliki itu ayat tersebut dibaca dengan tanpa adanya alif. Berarti bukan Maliki melainkan Maliki. Nah, terus ditafsirkan dengan ayat mana beliau ini? Ya, pada lafaz Maliki. Sini beliau menafsirkan pada lafaz Maliki. Ya, Maliki itu berarti maknanya adalah Allah adalah zat yang mengatur segala urusan pada hari kiamat nanti.
Nah, di samping itu menurut Syekh Nawawi itu ada munasabah, ya, munasabahnya dengan firman Allah pada surat Al-Infitor ayat 19 yang berbunyi yauma la tamliku nafsun nafsun syai'an wal amru yauma idzil lillah. Nah, pada lafaz tersebut, jika lafaz malik pada ayat tersebut dibaca dengan pendek, yakni tanpa menggunakan alif pada huruf setelah mim, maka maksud ayat tersebut adalah bahwa Allah merupakan zat yang mengatur segala urusan pada hari kiamat dengan perintah dan larangannya. Berarti ada perbedaannya gitu. Terus yang kedua, ini contoh penafsiran ayat dengan hadis pada surat Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar al-ayah. Nah, pada ayat tersebut itu ditafsiri dengan menggunakan hadis. Contohnya mengenai tentang ulul albab, yang mana kata ulul albab adalah orang-orang yang memiliki akal yang digunakan untuk merenungkan ciptaan Allah. Nah, pada masa Rasulullah sendiri pernah terjadi sebuah peristiwa yang dimana Rasulullah bersabda, wa 'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajul mustalikun 'ala firashi idh rafa'a ra'sahu fa nadhara ila an-nujumi wa ila samai wa qala asyhadu alla ka rabban wa khalinan Allahumma gfirli fa nadharallahu ilaihi faghfir lahu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la ibadata litafakkur. Nah, itu contoh dari penafsiran ayat dengan hadis. Berarti pada ayat tersebut, pada ayat Al-Quran itu ditafsirkan dengan hadis. Tadi kan yang pertama kan ayat dengan ayat, berarti ditafsirilah atau dijelaskan menggunakan ayat. Sedangkan yang kedua ditafsiri dengan menggunakan hadis. Nah, yang tadi saya sebutkan pada surat Al-Imran. Dan masih ada banyak lagi contoh-contoh yang beliau tafsiri, ya, yang menggunakan sumber dari hadis, ayat dengan hadis. Terus sumber dari penafsiran beliau yang kedua kan tadi pertama tafsir bil ma'thur, terus yang kedua adalah tafsir bil ra'yi atau dengan pendapat. Contohnya pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim atau surat Al-Fatihah ayat pertama, beliau mengatakan bahwasanya jika pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim tersebut intinya tuh kayak gini, Al-Fatihah itu tetap 7 ayat, tetap 7 ayat, ya kan. Nah, jika basmalah itu dihitung, berarti dihitung 1 ayat, maka ayat yang terakhir atau ayat yang ke-7 itu pada lafaz siratal ladzina an'amta sampai seterusnya. Nah, sedangkan jika basmalah tersebut itu tidak dihitung dari ayat surat Al-Fatihah, ya kan, maka ayat yang ke-7 itu pada lafaz ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Berarti dengan perkataan beliau itu tidak adanya sumber apapun, tidak diambil dari hadis atau tidak diambil dari Al-Quran atau ayat, tapi menggunakan dengan akal pikirannya sendiri, akal pikirannya beliau. Tapi memang itu suatu hal yang dibenarkan gitu. Sehingga bisa dikatakan beliau juga mampu untuk menafsirkan Al-Quran menggunakan metode bil ra'yi atau dengan pendapatnya beliau. Terus yang selanjutnya metode dan corak beliau ketika menafsirkan ayat Al-Quran, yaitu yang pertama ada metode, ya. Metode adalah ada metode tahlili dan metode ijmali yang ada pada kitab tersebut. Apa itu ijmali, apa itu tahlili?
ijmali itu bisa dikatakan model penafsirannya itu secara singkat atau secara global, tidak secara detail gitu. Yang berarti hanya sekilas saja. Kayak contoh, kebanyakan contoh-contoh dari tafsir ijmali itu membahas tentang harokat gitu, harokat atau tentang bahasa gitu. Ya, tentang lafaz tersebut lah itu artinya apa gitu, itu yang ijmali. Sedangkan tahlili itu cara penafsirannya atau isi dari kitab tersebut itu ketika menafsirkan ayat tersebut itu secara detail, secara gamblang, secara ya bisa dikatakan pembahasannya banyak lah. Nah, pada kitab beliau ini menggunakan dua-duanya, metode ijmali dan metode tahlili. Contoh yang menggunakan manhaj ijmali pada surat Al-Mu'minun. Nah, di situ beliau hanya membahas tentang penafsiran yang sangat singkat gitu. Ya, sehingga tidak membutuhkan sesuatu yang bertele-tele, pembahasannya sekilas saja. Ya kan, seperti yang di sini kan pada surat Al-Mu'minun itu yang beliau yang dibahas hanya sekedar ayat itu tersebut, ayatnya saja. Walladzina lizakati fa'in walladzina hum li furujihim hafidun. Hanya sekedar ayat saja yang diterangkan. Nah, ayat tersebut membahas tentang kesuksesan orang-orang yang beriman, di mana orang-orang yang beriman yang sukses tersebut memiliki ciri-ciri tertentu sebagaimana yang ada pada ayat tersebut. Syekh Muhammad Nawawi ketika menafsirkan ayat tersebut itu menggunakan penafsiran yang sangat singkat. Itu contoh dari metode ijmali. Terus yang kedua, menggunakan metode manhaj tahlili, tahu secara detail lah. Nah, contohnya pada surat Al-Imran ayat 31 berbunyi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atii'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Nah, surat Al-Imran ayat 31. Pada pembahasan tersebut beliau menjelaskan atau memberikan uraian yang sangat panjang sekali. Nah, contoh salah satunya yang pertama adalah beliau menjelaskan, maka ikutilah agamaku, sebab jika kalian sudah mengikuti agamaku, maka kalian sudah termasuk orang-orang yang taat kepada Allah. Allah sangat mencintai orang-orang yang taat kepadanya. Terus uraian kedua, jika kalian mengikuti syariat yang aku bawa, maka Allah akan mencintai kamu dan akan membuka hijab dari hatimu. Dan seterusnya, beliau menjelaskan sangat detail, sangat panjang, sehingga membutuhkan banyak lembaran gitu ya pada ayat tersebut yang beliau menggunakan metode tahlili. Terus yang selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat ya dengan ini tentang corak. Corak ada 3, ada corak fikhi, corak ilmi, dan corak ijtimai. Yang pertama ada corak fikih pada surat An-Nisa ayat 6 yang berbunyi, wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la takuluha israfan wa bidaran ayyakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf wa idza rafa'tum ilaihim amwalahum wa ashhidu 'alaihim wa kafa billahi hasiba. Beliau menjelaskan ayat-ayat tersebut itu menggunakan corak fikih. Ya, di situ kan tentang anak yatim. Ketika hendak menyerahkan harta kepada anak yatim, maka sebuah kewajiban bagi seorang wali untuk mengujinya terlebih dahulu tentang kemampuannya untuk menjaga hartanya. Dan sampai terus ya, ini tuh dalam kitab tersebut yang menggunakan corak fikih, beliau membahas tentang hukum, membahas tentang permasalahan
apa hukum dari ayat tersebut. Pasti di situ ada hukumnya, yaitu hukum tentang fikih. Sehingga beliau menggunakan corak fikih. Terus yang kedua dengan corak ilmi pada surat Al-Mu'minun ayat 13-14 yang berbunyi tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqatan mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fakasawna al-'idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, pada ayat tersebut beliau menjelaskan tentang proses dari penciptaan manusia. Nah, dalam istilah ulumul Quran, ayat tersebut itu sering diistilahkan dengan sebutan ayat kauniyah. Ya kan? Syekh Nawawi menjelaskan atau menafsirkan bahwa proses penciptaan manusia itu melalui beberapa tahapan. Pertama, asal kejadian manusia itu berasal dari saripati tanah. Kemudian saripatan itu Allah menciptakannya menjadi air mani selama 40 hari dan seterusnya. Ya. Tadi di sini beliau menggunakan corak ilmi atau corak keilmuan yang membahas tentang proses penciptaannya manusia. Terakhir, corak adab ijtimai. Corak adab ijtimai itu adalah corak yang merespon tentang suatu permasalahan yang berbau-bau tentang kemasyarakatan atau tentang sosial. Contohnya beliau ini pada surat An-Nisa ayat 25, di situ kan dijelaskan bahwasanya ayat tersebut membahas tentang masalah langkah-langkah yang akan dilakukan oleh seseorang yang hendak menikah, tapi orang tersebut itu tidak memiliki biaya yang memadai untuk menikah dengan perempuan yang merdeka. Nah, Syekh Nawawi menjelaskan dalam ayat tersebut itu memberikan pandangan-pandangan, menggunakan corak adab ijtimai atau merespon suatu hukum yang berhubungan tentang kemasyarakatan. Tadi kan tentang pernikahan ya. Pernikahan kan tentang sebuah sosial gitu, dan yang sudah lumrah di kalangan masyarakat. Contohnya ya yang saya bisa sebutkan salah satunya. Nah, ayat tersebut merupakan salah satu dalil yang menyatakan bahwa diwajibkan mahar tatkala hendak menikah. Itu kan menunjukkan hukum ya. Terus baik dengan perempuan yang merdeka maupun yang sebaliknya atau ammah. Nah, itu salah satu corak dari yang ada pada kitab Tafsir Munir. Ada tafsir corak fikih, corak ilmi dan corak ijtimai. Yang selanjutnya, pasti setiap kitab itu mempunyai kekurangan dan mempunyai kelebihan. Nah, contohnya pada kitab ini yang dikarang langsung oleh Syekh Nawawi Al-Bantani mempunyai kekurangan ya, dan juga mempunyai kelebihan. Kekurangannya yang saya bisa sebutkan ya, salah satunya beliau itu jarang menyebutkan kualitas dan sanad hadis. Berarti kayak tidak mencantumkan ini tuh hadis yang sahih atau hadis yang tidak sahih atau yang dhaif lah kita katakan, ataupun hadis apa gitu, beliau tidak menyebutkan dalam kitab tersebut. Terus yang kedua, beliau selalu mengabaikan tentang munasabahnya Al-Quran. Yang ketiga, beliau tidak menjelaskan perbedaan pendapat para ulama terhadap hukum dalam masalah fikih, yang mana beliau itu lebih cenderung ke pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, tidak memberikan suatu pandangan-pandangan hukum melalui 4 mazhab. Bahkan ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki dan Imam Hanafi. Beliau tidak mencantumkan hal tersebut. Maka itu termasuk salah satu kekurangan yang ada pada kitab tersebut. Di samping itu juga pasti adanya kelebihan. Salah satunya beliau itu mampu menggunakan 2 metode sekaligus. Ya, metode tadi kan ada ijtimai dan tahlili. Mohon maaf, maksudnya metode tahlili dan metode ijmali. Kebanyakan para ulama-ulama yang lain ketika menafsirkan ayat Al-Quran itu menggunakan salah satu metode, tahlili sajakah atau ijmali sajakah, seperti itu. Sedangkan pada kitab beliau itu langsung 2 metode. Kan ada kalanya
pada ayat tersebut itu diterangkan secara global ada, dan ada juga belum menerangkan tentang secara detail, itu ijmali, secara detail atau itu namanya tahlili. Sedangkan secara global adalah ijmali. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada perkataan atau tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.